Cesaiya. Saya baru saja menamatkan pendidikan di SMA 19 Maluku Tengah Aboru dan akan melanjutkan pendidikan saya ke Universitas Kristen Indonesia Maluku. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pendeta. Salam sehat semuanya dan selamat menyongsong Hari Patimura 15 Mei 2021. Kita semua pastinya sudah tahu tentang cerita sang pahlawan yang dengan gagah berani menumpas para penjajah dan gugur sebagai pahlawan dari Maluku. Walaupun telah gugur, sang pahlawan mewariskan nilai semangat juang, keberaniannya, dan rasa cinta akan tanah air yang selalu memotivasi kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang. Bicara tentang nilai-nilai, kita sebagai anak-anak Aboru yang lahir di negeri yang kaya akan warisan nilai-nilai dari leluhur lewat tradisi dan adat istiadat kita yang unik. Tapi, apakah kita sebagai generasi Aboru yang sekarang benar-benar telah mewariskan nilai-nilai tersebut? Negeri kita punya budaya yang indah lewat adat istiadat dan tradisinya. Dan kita sebagai anak-anak muda, penerus generasi Aboru yang sekarang, kita patut untuk menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Jadi, mari lestarikan budaya negeri kita. Kata Aboru berasal dari kata Amanhoroi atau Amanhoru yang berarti negeri baru, yang kemudian disebut atau menjadi kata Aboru. Dengan nama Teon negeri atau nama penghormatan adalah Lealohi Samasuru. Lealohi Samasuru sendiri artinya diusik terkumpul dalam kerjasama. Nama ini diberikan oleh kedua kapitan, yaitu Kapitan Kuasaya dan Kapitan Nahumuri. Aboru merupakan sebuah negeri adat yang termasuk dalam persekutuan adat Patasiwa atau Ulusiwa. Kehidupan masyarakat Aboru sejak dulu telah diatur dan diikat oleh adat istiadat. Meskipun sekarang masyarakat telah memasuki zaman modern, namun adat istiadat ini masih terlihat dalam praktik kehidupan, walaupun beberapa di antaranya telah pudar. Adat dan tradisi yang pertama adalah pengangkatan raja atau pemimpin negeri. Calon raja harus dikukuhkan terlebih dahulu di rumah adat Baleo yang prosesinya dilangsungkan berdasarkan tradisi sebelum dilantik oleh bupati dan dikukuhkan di gereja. Yang kedua, adat dan tradisi Pela Gandong. Negeri Aboru mempunyai hubungan Pela dan Gandong dengan negeri Boi dari Saparua, negeri Hualoi dari Serang, dan Kariu dari Pulau Haruku. Bentuk persekutuan Pela Gandong ini termasuk dalam bentuk persekutuan Pela yang keras yang terikat oleh hukum dan adat istiadat yang ketat. Tradisi ini juga dilakukan dengan upacara panas pela. Yang ketiga, tradisi Hela Rotan. Bahan utama dalam tradisi ini adalah rotan yang akan dianyam dan dibentangkan sepanjang jalan utama negeri Aboru. Dalam tradisi ini, rotan tersebut akan ditarik oleh seluruh masyarakat Aboru. Tradisi ini merupakan wujud dari persatuan masyarakat dan untuk mempererat hubungan persaudaraan. Hela Rotan biasanya diadakan untuk memperingati hari-hari besar keagamaan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang bertepatan dengan prosesi adat tertentu di negeri Aboru. Hela Rotan biasanya diadakan di akhir tahun atau bulan Desember. Yang keempat, upacara adat di rumah Baleo. Nama Teon dari Baleo Aboru adalah Asariaman yang berarti tempat musyawarah adat negeri. Di Baleo biasanya diadakan upacara-upacara adat seperti pelantikan raja, penyerahan harta kawin, musyawarah atau rapat sendiri besar, dan upacara-upacara adat yang lainnya. Yang kelima, bahasa daerah atau bahasa tanah. Bahasa daerah atau bahasa tanah biasa dipergunakan dalam upacara-upacara adat di negeri Aboru. Beberapa dekade yang lalu, masyarakat Aboru masih bisa berhubungan dengan bahasa daerah. Namun sekarang, bahasa daerah hanya dipergunakan secara terbatas oleh orang-orang tua saja. Hal ini dikarenakan generasi penerus Aboru sekarang tidak lagi menggunakan bahasa daerah karena bahasa Indonesia yang sudah lebih dominan. Yang keenam, tradisi tolong-menolong atau masohi. Tradisi tolong-menolong atau masohi hampir sama dengan kerjasama, di mana dalam pembangunan fisik dalam negeri seperti pembangunan rumah, sekolah, dan gereja dilakukan bersama-sama oleh seluruh masyarakat tanpa adanya upah.
Yang ketujuh, adat dan tradisi pengelolaan alam. Petuanan yang telah menjadi tanah-tanah negeri maupun tanah atas nama atau milik warga telah diatur berdasarkan tradisi seperti tanah ewang, tanah dati, dan tanah pusaka. Yang kedelapan, adat dan tradisi perkawinan, di mana dalam perkawinan masih berlaku peraturan-peraturan yang mengatur sistem perkawinan. Dalam perkawinan secara adat masih dapat kita temui sarihato manusa atau pembayaran harta dan acara pemui, yaitu acara makan keluarga atsar. Yang kesembilan, tradisi bayar hutang, di mana jika ada salah satu anggota masyarakat yang meninggal, maka tanggungan pemakaman akan menjadi tanggungan negeri, mulai dari persiapan rumah duka, malam penghiburan, penggalian lubang kubur, pembuatan peti, dan segala keperluan untuk pemakaman. Dan pada hari Minggu setelah lewat pemakaman, masyarakat Aboru akan membayar hutang duka berupa uang yang nantinya akan diberikan kepada keluarga dan untuk melunasi segala keperluan pemakaman. Hal ini juga dapat membantu meringankan beban keluarga untuk acara pemakaman. Semua adat istiadat dan tradisi tadi merupakan budaya negeri Aboru yang memiliki makna dan nilai yang menjadi keunikan tersendiri bagi negeri kita. Sebagai anak-anak Aboru di zaman sekarang, kita dituntut untuk lebih maju dan lebih modern untuk dapat bersaing dengan dunia luar. Itu suatu hal yang bagus, tetapi jangan sampai kita lupa akan warisan budaya negeri. Harapan saya untuk Aboru ke depannya, untuk anak-anak muda generasi penerus Aboru, agar terus maju dan berpacu jadi yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi generasi muda yang berhasil dan siap membangun negeri, menjadi generasi muda yang akan membawa nama negeri kita keluar, menjadi generasi muda yang membawa perubahan positif dengan tetap mempertahankan nilai tradisi sebagai budaya negeri kita. Akhir kata, selamat ulang tahun BVA yang ke-1, semoga terus membangun jendela dunia di negeri Aboru tercinta. Dan selamat Hari Patimura. Beta Locesaya. Terima kasih.